Alhamdulillah. Suara saya kedengaran sampai yang ibu-ibu? Kedengaran ya? Inilah kita lanjut dari pertemuan sebelumnya. Biasanya sebulan sekali, tapi bulan lalu saya berhalangan. Jadi seperti direncanakan kita tiap bulan, biasanya awal bulan ya. Nah, tapi karena bulan lalu saya di Jakarta, bulan lalu nggak ada. Jadi kita sudah setahun dengan ketemu 2014 ke 2015, akhir tahun 2014. Kita sudah membahas Sirah Nabawiyah, fase Mekah pada masa Rasulullah SAW berada di Mekah sudah selesai. Kemudian juga sudah masuk fase Madinah, yaitu sampai perang Badar. Ya, itu pertemuan terakhir sampai perang Badar. Ingat kan nih? Gimana? Tadinya rencananya periode Madinah ini cuma 10 tahun, Rasulullah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Rencana awal periode Madinah ini dibahas 2 pertemuan sampai 3 pertemuan saja. Tapi mungkin lebih lama sedikit karena pembahasannya memang panjang, walaupun hanya 10 tahun tapi banyak kisah pada periode Madinah ini. Tadinya rencana saya pada pertemuan yang sekarang mau membahas perang Uhud sampai perjanjian Hudaybiyah. Tapi waktu saya kumpulkan bahannya, saya buat PowerPoint-nya, saya pikir kalau mau dipaksakan sampai perjanjian Hudaybiyah nanti bahasnya jadi ngebut, akhirnya malah jadi nggak enak, ya terlalu tergesa-gesa. Akhirnya ya sudahlah, insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan bahas apa yang terjadi di antara perang Badar dan perang Uhud yang belum dibahas pada pertemuan lalu, kemudian perang Uhud dan beberapa kejadian selepas terjadinya perang Uhud. Karena ada banyak, perang Uhud sendiri kisahnya sangat menarik, banyak kisah-kisah yang dan banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Uhud ini, ya. Nah, kita akan mulai. Ya. Jadi antara perang Badar dan perang Uhud ada beberapa kejadian, ada perang-perang kecil, ya, ada beberapa kejadian yang cukup penting di antara. Jadi yang di perang Badar dengan perang Uhud ini perang besarnya. Ya, jadi pada masa periode Madinah yang berperang yang besar adalah perang Uhud, perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian setelah itu ada perang Khandaq. Nah, tapi perang Khandaq ini atau perang Ahzab kita akan bahas insya Allah bulan depan, ya, perang Khandaq. Nah, sekarang kita mau lihat dulu setelah perang Badar ada beberapa kejadian-kejadian di antara perang-perang kecil. Kalau saya tulis di situ GZW itu maksudnya Ghazwah, ya. Nah, GZW itu maksudnya Ghazwah. Jadi dalam bahasa Arab perang ini kadang disebut Ghazwah, kadang disebut Sariyah. Bedanya apa? Ada yang mengatakan Ghazwah jumlah pasukannya lebih banyak dibanding Sariyah. Sariyah biasanya jumlah pasukannya lebih sedikit, ya, 10 orang atau kurang atau lebih sedikit dari 10, ya. Ada yang mengatakan Ghazwah ini yang disertai oleh Rasulullah SAW, Sariyah yang tidak disertai oleh Rasulullah. Tapi dalam beberapa buku sirah ini kurang lebih lah, ini pendapat beberapa sejarawan, ya, perbedaan antara Ghazwah dengan Sariyah. Memang biasa Ghazwah ini lebih besar. Nah, setelah perang Badar ini ada perang yang ada Ghazwah namanya Ghazwah Al-Qudr, ya. Ghazwah Al-Qudr ini, nah kita lihat sebelumnya konflik Rasulullah SAW yang sudah hijrah ke Madinah itu konflik awalnya hanya dengan orang Quraisy Mekah.
ya. Jadi waktu Rasulullah masih di Mekah, konfliknya hanya sesama orang Quraisy, sesama orang yang ada di Mekah. Orang-orang Arab yang di luar-luar tuh nggak ada hubungan, mereka nggak ikut campur. Walaupun ada beberapa sahabat dari luar Mekah yang masuk Islam. Waktu Rasulullah awal di Madinah juga konflik awalnya itu hanya dengan orang Mekah saja. Orang-orang di luar Mekah Madinah itu masih wait and see. Nah, ini kabilah-kabilah Arab di sekitar kota Mekah Madinah banyak. Di antara kabilah Ghatafan, ya, di sini dia termasuk dalam kabilah Ghatafannya ada Bani Sulaim, nanti ada banyak kabilah-kabilah yang lain. Jumlah mereka banyak, tinggalnya di luar kota Mekah dan di luar kota Madinah. Mereka bukan termasuk Quraisy. Nah, mereka wait and see. Mereka secara agama sama dengan orang Quraisy di Mekah, sama-sama nyembah berhala. Jadi kalau afiliasinya ya ke Mekah, bukannya ke Madinah. Nah, tapi setelah perang Badar mereka mulai merasa terancam dengan Madinah. Maka mereka pun beberapa diantaranya mulai bikin rencana-rencana untuk memerangi kota Madinah, memerangi Rasulullah SAW. Gak pernah Rasulullah ujuk-ujuk merangin kaum yang gak memerangi kaum muslimin, yang gak ada. Selalu mereka dulu yang memulai. Nah, termasuk Bani Sulaim ini, yang termasuk dari kabilah Ghatafan, itu ada kabar bahwa mereka akan menyerang Madinah. Mereka sudah membangun hubungan sama Mekah, mereka sudah buat perencanaan, ya, sudah siap-siap mau nyerang ke kota Madinah. Tapi Rasulullah nih, hebatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Masya Allah, itu dalam strategi militernya hebat. Beliau orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Doanya dikabul, tapi bukannya dalam strategi duniawi itu cuma duduk-duduk aja doa, ya Allah hancurin musuh, udah duduk aja, enggak. Tapi Rasul dalam peperangan pun beliau menggunakan strategi, dan strateginya hebat. Dalam banyak kasus, termasuk dalam kasus ini, seringkali musuh mau menyerang Madinah, mau menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Rasul tahu. Nah, dalam banyak kejadian taunya itu macam-macam. Kadang taunya dari malaikat Jibril ngasih tahu, nah ini kelebihan Rasulullah lah, ya. Tapi nggak selalu begitu. Kadang ada intelijennya Rasulullah. Oke, waktu nanti perang Uhud, musuh mau nyerang, itu Rasulullah dapat kabar dari, atau perang Badar salah satu, Rasulullah dapat kabar dari Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, kirim utusan diam-diam sampai kabarnya kepada Rasulullah. Kalau perang Uhud kalau nggak salah, ya dapat kabar utusannya Abbas. Rasulullah ketika itu lagi sedang berada di Kuba, ketemu dengan utusannya Abbas ini, ngasih tahu bahwa orang-orang dari Madinah mau nyerang. Baliklah Rasulullah ke kota Madinah, berkumpul dengan para sahabat. Kadang ada intelijen yang ngasih tahu pada Rasulullah, kadang ada orang lain yang memberitahukan. Tapi Rasulullah dalam, boleh dikatakan hampir semua kasus, bahkan semua kasus, biasanya informasi dari musuh bocor kepada Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, dalam banyak kasus Rasulullah dan para sahabat menyerang musuh nggak tahu. Termasuk kasusnya Bani Sulaim ini. Jadi ketika informasinya bocor sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah langsung siapkan pasukan, ya, bersama para sahabat, dan mereka berangkat menyerang ke daerah Al-Qudur ini, ke kampungnya Bani Sulaim ini. Sampai di kampung, dan bagaimana strateginya Rasulullah supaya musuh nggak tahu? Dan dalam strategi militer pada masa itu ini dikenal sebagai kitman. Kitman ini menjaga rahasia. Jadi Rasul itu sangat menjaga rahasia supaya pihak musuh nggak tahu, kabarnya supaya nggak sampai kepada mereka. Gimana caranya pasukan berangkat musuh kok nggak tahu? Mereka biasanya bergerak pada malam hari, ya. Mereka bergerak malam hari. Kalau zaman dulu malam hari gelap, nggak ada lampu jalan, ya.
jadi lebih terjaga kerahasiaannya. Berangkat malam hari, kalau perjalanan agak lama, biasanya siang-siang mereka tidak bergerak. Mereka cari tempat berlindung, istirahat dulu, malamnya baru bergerak lagi. Sampai tiba-tiba sudah dekat dengan kampung Bani Sulaim ini, orang-orang Bani Sulaim baru tahu mereka akan diserang dan mereka nggak siap. Apa yang mereka lakukan? Ya kabur lah, ya. Diserang, dan mereka tahu mereka salah karena mereka mau nyerang. Kan kalau mereka nggak ada rencana apa-apa kan nggak mungkin mereka lari. Mereka paling kirim utusan, kenapa kami diserang, kan gitu. Kenapa mereka lari? Karena memang mereka sebelumnya sudah berencana menyerang. Mereka tahu ketahuan, tiba-tiba pasukan kaum muslimin sudah di kampung mereka, larilah mereka. Karena mendadak, lari, ketakutan, nggak sempat bawa barang-barang mereka. Jadi kambingnya ditinggal, untanya ditinggal. Jadi pampasan perang lah kepada kaum muslimin. Dibawalah ghanimah itu, dibawa balik oleh kaum muslimin. Rasulullah 3 hari tungguin di sana, kali-kali mereka balik, ditungguin tapi ternyata mereka tidak balik, ngumpet terus selama 3 hari itu. Setelah 3 hari barulah Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah. Peristiwa ini terjadi 7 hari setelah perang Badar, jadi dekat. Kalau kita lihat selama di Madinah itu beliau berperang puluhan kali, hampir setiap bulan terjadi pertempuran kalau di rata-rata. Apa Rasulullah dan kaum muslimin hobi perang? Di zaman sekarang cerita jihad sensitif banget ya. Karena kita dibilang teroris ya. Tapi banyak kejadian-kejadian belakangan ini yang mengandung hikmah di barat. Kemarin kita waktu kejadian di Prancis kan, penembakan yang majalah komik Charlie Hebdo itu, habis kita diserang ya kan. Mereka bikin kampanye sampai kepala-kepala negara kumpul Prancis dan keluar kata-kata kita adalah Charlie ya. Tapi belakangan terungkap juga bagaimana tidak adilnya mereka. Mereka menyatakan kebebasan berbicara, tapi sebelumnya ada jurnalisnya yang dipecat gara-gara nyindir yang berkaitan dengan Yahudi ya. Jadi bukan suara, dibilang saya dipecat karena nyindir anaknya Perdana Menteri Prancis yang kawin sama perempuan Yahudi. Dia sindir dengan bentuk kartun dan gara-gara itu dia dipecat. Jadi kalau muslim yang Rasulullah digambar, dicela, muslim dicela nggak apa-apa, tapi Yahudi dicela nggak boleh. Ini kebebasan berbicara apa gitu kan. Kemudian baru-baru ini terjadi yang kita semua sedih, ada 3 muslim ya, 1 muslim dan 2 muslimah yang ditembak, tembak mati. Dan itu nggak langsung muncul di berita-berita di mereka, nggak diekspos, nyebarnya di media sosial. Nah akhirnya orang berbicara pada masa itu, berbicara kalau muslim ada yang melakukan pembunuhan, terhadap non muslim, maka dibilang teroris. Masalahnya adalah masalah agama, salahnya Islam, dan salahnya semua kaum muslimin. Kita semua kaum muslimin di seluruh dunia pusing ya kan? Yang melakukan satu padahal kita nggak nyuruh, kita nggak setuju. Yang melakukan satu orang, ya mungkin ada yang setuju karena kasus penghinaan Nabi ya. Tapi itu satu hal lah. Tapi semua muslim disalahkan. Tapi ketika ada orang Kristen, orang ateis, kalau kasus yang terakhir membunuh muslim, maka kasusnya kasus dia pribadi, nggak ada kaitan sama keyakinannya, dan tidak bisa seluruh orang yang sama-sama ateis disalahkan. Karena nggak adil gitu kan cara berpikirnya. Nah, apakah Rasulullah pada masa di Madinah ini banyak berperang? Apa karena suka berperang? Memang suka bunuh orang? Tidak, bukan karena itu, tapi karena memang beliau diperangi. Selama di Madinah itu memang dimusuhi, diperangi ya. Nah
ini ya, kejadian awal setelah perang Badar. Kemudian yang nanti ada perang Ghazwa Bani Qainuqa. Ini Bani Qainuqa ini Yahudi. Di Madinah ada 3 suku Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ya, mereka semua ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka semua terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, mereka semua terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Nanti di luar kota Madinah ada lagi suku Yahudi yang lain. Nanti kita akan bahas ya pada satu saat. 3 suku ini terikat perjanjian, tapi nanti satu persatu mereka melanggar perjanjian. Satu persatu mereka melanggar perjanjian. Caranya berlainan, sehingga akhirnya diperangi oleh Rasulullah SAW dan diusir keluar dari kota Madinah. Tapi nanti kita akan bahas khusus yang Yahudi Bani Qainuqa. Ini Bani Qainuqa yang pertama yang kena. Ya. Yang khianat pertama kali Bani Qainuqa ini. Kemudian ada Ghazwa Al-Sawiq, perang Sawiq. Sawiq ini dalam bahasa Arab ini semacam benih. Sawiq ini semacam benih, seperti gandum gitu ya. Kenapa namanya perang As-Sawiq? Nah, ini ceritanya karena waktu musuh nyerang, jadi musuh nyerang ke Madinah. Berani ini, dipimpin oleh Abu Sufyan. Ingat Abu Sufyan waktu perang Badar nggak ikut perang kan? Dia bawa kabilah dagang. Tadinya Abu Sufyan yang mau diserang, tapi Abu Sufyan akhirnya lepas, bisa sampai di Mekah. Yang dari Mekah bawa pasukan dipimpin Abu Jahal, perang Badar akhirnya, tapi mereka mati terbunuh. Kekalahan di perang Badar itu, kekalahan kaum musyrikin maksudnya, menyebabkan Abu Sufyan bersumpah, nazar dia. Dia nazar, nah ini disebut bukan Abu Sufyan hina raja ila Makkah wa raja qalu waraja falun Quraisyin min Badar. Jadi Abu Sufyan ketika pulang ke Mekah, kemudian pulang orang-orang Quraisy dari Badar, maksudnya pulang dalam keadaan kalah ya. Nazara alla yamasa ra'sahu ma'un min janabah hatta yaghzuwa Muhammadan. Jadi Abu Sufyan ini waktu tahu orang-orang Quraisy kalah, dia bernazar. Nazarnya apa? Dia bernazar dia nggak akan sentuh kepalanya dengan air untuk mandi janabah. Maksudnya dia nggak akan basahin kepala, dia nggak akan mandi janabah sampai dia memerangi Rasulullah SAW, memerangi Muhammad. Ya. Jadi dia mau perang dulu sama Muhammad, sempat perang dengan Rasulullah SAW, baru setelah itu dia boleh mandi janabah. Jadi di tengah mereka, di tengah orang-orang musyrik ini dikenal juga mandi janabah karena itu tradisi dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka nggak mandi dia kan, nggak enak orang nggak mandi kan. Jadi dia nggak bisa lama-lama. Maka supaya untuk menembus nazarnya, kalau nazar harus jangan main-main. Ya. Nah ini saya ingatin nih Pak, ya Bu, jangan terlalu mudah bernazar, tidak dianjurkan. Tapi kalau kita nazar harus dipenuhi, wajib. Makanya kalau nazar jangan yang berat-berat, jangan yang mustahil, jangan yang kita nggak mungkin ngerjain. Kita ingat kalau nazar harus dikerjain. Ini orang musyrik aja ini nazar betul-betul dikerjain, baru dia mandi, dia nggak berani. Dulu ada, saya ingat teman saya kuliah di UI, dia cerita sama saya, satu jurusan sama saya di UI, jurusan sejarah juga, satu angkatan. Dia bilang, ana sebetulnya katanya udah nazar kalau diterima di UI, ana berhenti ngerokok. Nazarnya begitu. Kalau diterima di UI, ana berhenti ngerokok. Terus ente kerjain nggak? Iya, awal-awal ana kerjain. Terus
Lama-lama nggak kuat juga ngerokok. Saya bilangin sama dia, ini nggak boleh. Ini kalau udah nazar wajib mesti dikerjain. Dia habis bagaimana dia cari alasan begini, cari alasan begitu. Ya kita cuma bisa kasih tahu sama dia, ya kan? Jangan kita nazar, melainkan kita harus penuhi nazar itu. Abu Sufyan juga begitu. Akhirnya dia nggak mau lama-lama. Ini kejadiannya nggak lama juga. Dia beberapa bulan setelah perang Badar. Dia dengan 200 pasukan diam-diam malam hari pergi menuju ke kota Madinah, ngumpet-ngumpet. Ya. Kemudian dia ke rumah tokoh Yahudi. Nah, jadi mereka ada hubungan. Orang Yahudi ini walaupun mereka perjanjian dengan Nabi, tapi karena hasud, dia diam-diam berhubungan sama orang Mekah, berharap Nabi kalah. Nah, ketika Abu Sufyan sampai di Madinah ini, dia ketuk pintu orang Yahudi ini, tokoh Yahudi ini, dikasih masuk, dilindungin. Sambil dia cari celah, akhirnya pergi ke satu kawasan yang di situ ketemu sama dua muslim ini dibunuh, orang Ansor. Kemudian dibakar pohon-pohon kurma, dirampas ada karung-karung yang berisi benih-benih sawit itu, lari mereka. Sampai kabar kepada Rasulullah, malam-malam kejadiannya. Begitu Rasulullah dengar kabar, langsung Rasulullah perintahkan kumpulin beberapa sahabat, mereka siapkan kuda, langsung mengejar. Nah, tapi Abu Sufyan dengan kumpulannya berhasil meloloskan diri. Oh, ini karung-karung benih tadi jatuh berceceran di sepanjang jalan. Jadi para sahabat ketika mengejar tidak berhasil mendapatkan Abu Sufyan dengan pasukannya, tapi mereka menemukan benih-benih sawit ini yang bertebaran. Akhirnya perang tadi dikenal sebagai Ghazwah Al-Sawik. Nah, dikenal dengan Ghazwah Al-Sawik. Jadi nama perang ini macam-macam. Ada terkait tempat, ada terkait kayak ini, ada sesuatu yang khas gitu ya, yang terjadi atau ditemukan pada masa pertempuran. Kemudian ada Ghazwah di Amr. Nah, ini lagi kabilah di luar Mekah dan Madinah. Ada kabilah Sa'labah, Bani Sa'labah dengan Bani Muharib. Juga begitu seperti Bani Sulaim. Mereka diam-diam berencana menyerang Madinah. Nabi dapat informasi, maka Nabi bawa 450 pasukan. Nabi juga menyerang mendadak. Begitu lagi kejadiannya. Coba, musuh yang mau nyerang, musuh yang berinisiatif. Kabarnya sampai kepada Nabi, Nabi langsung kumpulkan pasukan dan menyerang secara diam-diam. Musuh nggak tahu mau diserang. Ya, Masya Allah Rasulullah ya, hebat strateginya. Walaupun Nabi, tapi nggak duduk-duduk aja angkat tangan, enggak, pakai strategi juga. Nah, kita yang susah nih orang sekarang nih, udah kurang dekat sama Allah, doanya belum tentu diterima, strateginya juga payah ya. Nah, kita mestinya dua-duanya seperti Rasulullah. Nah, akhirnya sampai di perkampungan musuh kaget, lari mereka. Lari, Rasulullah tinggal di situ selama beberapa waktu. Setelah musuh nggak balik, baru Rasulullah kembali ke kota Madinah. Kemudian ada kejadian lain, ini di Madinah, yaitu pembunuhan Ka'ab al-Ashraf. Siapa ini Ka'ab al-Ashraf? Nah, ada yang pernah dengar pembunuhan Ka'ab al-Ashraf? Wah, yang 7 tangan nih kalah, yang orang gede nih kalah terus. Siapa coba Ka'ab al-Ashraf? Penyair Yahudi. Dia seorang pensyair Yahudi. Jadi Ka'ab al-Ashraf ini orang Yahudi, ya. Masya Allah. Ka'ab al-Ashraf ini orang Yahudi dari salah satu kabilah yang 3 tadi. Dia ini seorang penyair, dan syairnya ini banyak yang ditujukan untuk menghina, mencela Nabi. Nah, dia punya skillnya
syair. Syair ini pada masa itu luar biasa pengaruhnya. Kalau zaman sekarang kayak buku lah, keterampilan berbahasa. Ya. Kalau sekarang kartun. Nah, kurang lebih kayak Charlie Hebdo nih, punya skill bikin kartun. Nah, kalau ini Kapal Ashraf, yang Charlie Hebdo juga Yahudi juga sama kayaknya ya. Keterampilannya bikin syair nih. Kalau Kapal Ashraf, syairnya banyak ditujukan mencela Nabi, dan karena syair tentu saja pengaruhnya besar, menghina Nabi, kurang ajar, keterlaluan. Sampai pada tingkat tertentu Rasulullah memutuskan orang ini sudah melampaui batas. Nah, ini makanya kejadian Kapal Ashraf ini ya, diantara yang termasuk yang dijadikan dalil bolehnya atau layaknya dibunuh orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagian ulama mengatakan biasanya eksekusinya negara, eksekusi negara. Tapi kalaupun eksekusinya pribadi, ada orang per orang yang melakukan secara pribadi, kembali kepada niatnya dia. Ya, kalau niatnya memang karena orang itu memang sudah betul-betul keterlaluan dan dia melakukan, maka setahu saya hal itu dibolehkan. Dulu di India Inggris pernah melakukan hal semacam itu. Ada orang yang lewat media atau bagaimana pada zaman penjajahan Inggris di India yang melakukan penghinaan kepada Rasul berulang-ulang. Akhirnya ada satu orang Muslim biasa yang dia membunuh orang ini. Saya masuk pengadilan akhirnya. Saya nggak tahu dihukum mati atau di penjara. Nah, Rasulullah pada satu tahap Rasulullah melihat orang ini sudah melampaui batas, maka Rasulullah bertanya kepada sebagian sahabat, siapa di antara kalian ya kata Rasulullah, man li Ka'ab bin Ashraf fa innahu qad adzallah wa rasulah, ya, sungguhnya dia telah menghina Allah dan Rasulnya. Siapa di antara kalian yang siap untuk mengeksekusi? Tapi diam-diam, Rasulullah nggak ngumumin secara terbuka. Ka'ab al-Ashrafnya nggak tahu, orang-orang Yahudi tidak tahu, jadi kejadiannya dirahasiakan. Maka berdirilah Faqama Muhammad bin Maslamah, ya, berdiri Muhammad bin Maslamah dan dia mengatakan, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu, engkau mau saya membunuhnya? Rasulullah jadi dalam bahasanya itu nggak langsung, siapa yang mau bunuh Ka'ab al-Ashraf, ya, tapi Rasulullah biasa pakai kata-kata yang lebih umum. Maka bangkitlah Muhammad bin Maslamah ini bertanya, Rasulullah, engkau mau saya membunuhnya? Kata Rasulullah, na'am. Ya, maka Muhammad bin Maslamah ini dengan beberapa kaum muslimin yang memang mereka ini sebetulnya punya hubungan baik dengan Ka'ab al-Ashraf ini. Mereka ini berteman dengan Ka'ab al-Ashraf. Tapi ketika sudah datang perintah Nabi, maka mereka buat rencana, beberapa kaum muslimin ini mereka datang pada malam hari. Ka'ab al-Ashraf ini orang Yahudi, ini rumahnya tembok-temboknya seperti benteng. Ka'ab al-Ashraf juga rumahnya besar. Maka ketemu janjian, datanglah mereka ke tempat Ka'ab al-Ashraf, bincang-bincang apa kabar, ya, biasalah say hello. Kemudian Muhammad bin Maslamah ini mencari alasan, ada sesuatu yang saya pengen bicarakan terkait Muhammad, tapi saya nggak mau bicara di sini. Gimana kalau kita cari tempat di luar? Oh boleh. Akhirnya keluarlah mereka sampai ke satu tempat yang kosong, tidak ada orang di situ, gelap, ya, malam-malam, keadaannya gelap. Mereka sudah rencana, kemudian salah satu orang bilang, kamu rambutnya wangi nih, ya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang pakai apa nih, parfum apa nih gitu.
Boleh nggak, saya pengen tahu. Boleh, kata Ka'ab al-Ashraf. Ketika dideketin, dipegang sama dia, ya, dipegang dengan kuat sehingga Ka'ab ini nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana. Kemudian dia berteriak kepada kawan-kawannya, memerintahkan supaya membunuh Ka'ab al-Ashraf ini. Nah, karena keadaannya gelap, itu sampai nusuknya pun susah, karena kan yang dipegang ini berontak, yang megang ini ikut kena pisau juga, ya, tapi akhirnya mereka berhasil. Ka'ab al-Ashraf terbunuh, dipenggal kepalanya, dibawa kepada Nabi, ya. Kemudian dibiarkan seperti itu jenazahnya, tidak diumumkan, jadi orang tahu sendiri, ya, orang tahu sendiri apa yang terjadi pada Ka'ab al-Ashraf. Orang Yahudi takut, gitu. Mereka nggak berani lagi melakukan penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya yang keterlaluan seperti Ka'ab al-Ashraf. Tetap aja ada hal-hal yang kurang ajar yang mereka lakukan. Ya, orang Yahudi ini kurang ajar, kalau kurang ajar, sombongnya minta ampun. Tapi nanti ketika peperangan, mereka hampir tidak berperang. Kalahnya itu rata-rata hampir tidak berperang, bertahan akhirnya nyerah, ya. Kemudian ada lagi perang Ghazwah Buhran namanya, ya. Nabi dengan 300 pasukan melakukan patroli ke wilayah Buhran atau Al-Furuq, ya. Tapi tidak terjadi pertempuran. Jadi terjadi pada tahun 3 Hijriah. Kemudian ada sarayahnya Zaid bin Haritsah, ya. Nah, ini untuk menyerang kabilah dagang. Nah, akhirnya mereka berhasil menaklukkan kabilah dagang itu sampai ghanimahnya sampai 100.000 dirham. Nah, ini termasuk yang berhasil lah, ya, kampanye. Kemudian, nah, kejadian yang terakhir ini, yang serangan dari Zaid bin Haritsah ini membuat marah orang-orang Mekah. Kenapa? Karena ini kabilah dagangnya, orang-orangnya tertangkap, kemudian hartanya hilang sampai 100.000 itu jumlah yang besar buat mereka. Ya. Nah, ini akhirnya mendorong terjadinya perang Uhud. Ya, marahan mereka, kemudian mereka menggerakkan pasukan untuk bergerak ke Madinah untuk menyerang kota Madinah. Saya sudah pernah cerita sebelumnya atau belum tentang Umair bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah? Belum, ya? Jadi selepas perang Badar juga kejadiannya, bisa nggak tulis di sini. Selepas perang Badar juga banyak anggota orang-orang musyrik di Mekah banyak yang tertawan di Madinah. Jadi beberapa mereka kirim utusan untuk membebaskan. Nah, di antara yang dendam, yang marah ini adalah ada 2 orang bersahabat namanya Umair bin Wahab sama Sofwan bin Umayyah. 2 orang ini duduk-duduk di luar kota Mekah, ngobrol berdua. Kata Umair bin Wahab, kalau saja saya dapat kesempatan, tentu saya akan berangkat, saya asah pedang saya berangkat ke Madinah, saya akan bunuh Muhammad. Tapi saya ini punya hutang dan gak ada yang nanggung keluarga saya. Kemudian kata Sofwan bin Umayyah yang juga marah pada kaum muslimin, marah pada Rasulullah, dia bilang sama Umair bin Wahab, berapa hutang kamu? Sekian ribu dirham. Saya yang tutup hutang kamu dan saya akan biayai keluarga kamu kalau kamu mau berangkat. Oke, siap, salaman. Nggak ada orang yang tahu, mereka berdua saja. Kita rahasiakan hal ini, jangan sampai ada orang yang tahu. Maka langsung dia pulang ke rumah, diasah pedangnya, berangkat ke Madinah. Orang Mekah sendiri nggak tahu. Berangkat ke Madinah. Sampai di kota Madinah, tanya-tanya, langsung pergi menuju ke Masjid Nabawi. Karena Rasulullah sedang ada di Masjid Nabawi. Orang dulu kalau jalan bawa pedang biasa, tidak harus bermakna mau membunuh atau mau perang, ya. Baru mau masuk Masjid Nabawi, Umar bin Khattab lihat. Baru mau masuk Masjid Nabawi, Umar nih lagi di depan, lagi lewat depan Masjid Nabawi, ngelihat di Umair bin Wahab.
hai Umair, kalau anjing musuh Allah gitu, minta maaf ya. Mereka begitu kalau sama musuh, perang. Ya. Kamu mau ngapain? Umair diam aja. Umar langsung masuk karena tahu melihat Umair ini mau masuk ke Masjid Nabawi, kemungkinan mau ketemu Nabi. Umar duluan mendahului masuk ke dalam Masjid Nabawi, ketemu sama Rasulullah, duduk di samping Rasulullah. Sementara Umair jalan mendekat. Kata Umar, ya Rasulullah, ini Umair musuh Allah. Boleh nggak saya penggal? Lihat para sahabat ya. Umar walaupun galak kayak begitu nggak main tebas aja. Minta izin dulu sama Nabi, udah geram nih sebetulnya nih. Boleh nggak saya penggal? Saya tebas. Kenapa nggak langsung tebas aja, kan orang musyrik, bukan dalam keadaan berperang. Ketika itu bukan di tengah peperangan, ya kan nggak tahu nih berkunjungnya dalam rangka apa. Nggak boleh main tebas saja. Minta izin dulu pada Rasulullah. Kata Rasulullah biarin sampai duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya, wahai Umair, kamu datang ke Madinah mau apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya mau bebasin anak saya, anaknya ada setahun. Terus apa kata Rasulullah? Nah, kamu datang ke sini karena kamu pada hari ini, disebut pada satu hari kamu duduk sama Sofwan bin Umayyah di tempat itu disebut nama tempatnya di kota Mekah. Kamu ngomong begini, kemudian Sofwan ngomong begini. Ya, persis seperti yang mereka berdua ucapkan. Maka kamu datang ke sini untuk membunuh saya. Diam, Umair bin Wahab. Kemudian seketika juga Umar bin Wahab menyatakan masuk Islam. Tidak ada satu orang pun yang tahu, kata Umar bin Wahab. Orang Mekah nggak tahu. Nggak mungkin kamu tahu, melainkan engkau diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka langsung menyatakan masuk Islam saat itu juga. Ya. Kemudian dia balik ke Mekah dan dakwah di situ. Kisahnya Umar bin Wahab. Ya. Sofwan bin Umayyah girang waktu lihat balik nih, tapi lihat wajahnya kok berubah. Ya, ternyata masuk Islam, marah dia. Ya, Sofwan bin Umayyah ini. Dan Umar waktu lihat Umair bin Wahab, waktu melihat Umair bin Wahab baca syahadat masuk Islam, apa kata Umar? Umar bin Khattab mengatakan, wallahi, kata Umar bin Khattab, tadi nih waktu dia lagi baru masuk, waktu dia baru datang, saya lebih benci sama dia daripada saya benci sama hewan, sama babi. Tapi begitu dia masuk Islam, saya mencintai dia lebih daripada saya mencintai sebagian anak saya sendiri. Itu kata Umar bin Khattab. Ya. Nah, ini masalah cinta. Cinta itu harus ada alasannya. Jadi jangan mengatakan cinta yang tanpa syarat. Gak ada tuh cinta yang tanpa syarat. Memang cinta tanpa syarat secara sastra kelihatannya indah, tapi kalau yang saya pahami salah, nggak pas. Cinta itu harus ada syaratnya. Syaratnya adalah pada apa-apa yang Allah ridho. Kalau Allah nggak ridho, nggak boleh kita cinta. Nah, ini kan kemarin ya, baru ya, katanya hari kasih sayang. Ya, tapi orang kafir, orang non-muslim yang buat kayak begitu. Alhamdulillah makin banyak yang sadar, mengingatkan jangan ngikutin Valentine's Day. Nah, itu bukan kebudayaan kita. Ya, atas nama cinta yang haram menjadi halal. Nah, itu kisahnya. Kemudian ada peristiwa lain antara perang Badar dan perang Uhud, yaitu pernikahannya Ali dengan Fatimah binti Rasulullah SAW. Ya, ini terjadi pada, ada yang mengatakan 2 tahun setelah perang Badar, tapi kata Ibn Katsir tahun 3 Hijriah. Ini yang pasti antara perang Badar dan perang Uhud. Ya. Nah, ada kejadian, ini saya nggak cerita detail lah. Ini ada di Sahih Bukhari. Jadi waktu lagi siap-siap mau nikah, Ali bin Abi Thalib tuh punya unta yang udah agak tua. Unta ini ghanimah dari perang Badar. Ini rencananya mau dijual atau pokoknya buat bagian dari persiapan pernikahan. Nah, waktu dia ditemani satu kawannya,
ditinggalin ontanya di satu tempat, dia ada keperluan dulu. Ketika balik, ontanya sudah mati, sudah dalam keadaan terpotong-potong. Kaget Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini bukan orang kaya. Kita tahu Ali waktu mau nikah datang pada Rasulullah SAW, ditanya sama Rasulullah, kamu punya apa? Maksudnya maharnya apa? Kata Rasulullah, kata Ali, kamu nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana baju perang yang waktu itu saya kasih? Oh iya, itu ada. Itu aja jadi maharnya. Maka dijual seharga 4 dirham, sejumlah uang lah. Itu yang kemudian digunakan sebagai mahar. Jadi maharnya dengan baju perang. Nah, untanya ini waktu kejadian itu dia lihat untanya mati, tentu dia sedih. Siapa yang melakukan ini? Ada yang tahu kejadian itu, bilang yang melakukan Hamzah. Hamzah ini pamannya sendiri, bukan orang lain. Hamzah lagi ada di dalam situ, di satu rumah dekat situ, lagi sama kawan-kawan Ansornya. Hamzah membunuh unta itu dalam keadaan mabuk. Nah, ketika itu belum turun larangan minum khamar, minum arak, minum bir, belum dilarang ketika itu, belum diharamkan. Jadi ada sebagian sahabat kebiasaan lama masih suka melakukan. Orang kalau udah minum khamar hilang ingatannya, berpikirnya nggak normal. Maka Ali terus datang kepada Rasulullah, cerita sama dia, Rasulullah kejadian begini-begini. Nah, kalau Rasulullah kesal, marah kan, Rasulullah berangkat dengan Ali, dengan 1-2 orang lagi, langsung ketuk pintu tadi, dibukakan, diizinkan masuk ketemu sama Hamzah. Ditegur oleh Rasulullah, mencela perbuatan Hamzah. Hamzah berdiri. Dalam hadis itu disebutkan, ya, matanya merah. Hamzah berdiri, ngeliatin dengkulnya Rasulullah, ngeliatin kepalanya Rasulullah. Kemudian Hamzah ngomong begini, kamu ini kan cuma budaknya bapak saya, ya. Maka Rasulullah tahulah ketika itu beliau dalam keadaan mabuk, maka Rasulullah pun meninggalkan Hamzah. Nah, ini diantara kejadian yang akhirnya ada beberapa kejadian lain, termasuk sahabat lagi sholat dalam keadaan mabuk sehingga bacaannya salah, ya. Maka akhirnya turunlah setelah itu pengharaman terhadap khamar. Nah, saya cerita ini, saya ingin sekedar menunjukkan, mungkin kita bertanya-tanya, ya Allah, ini sahabat Nabi, sahabat besar, Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nanti beliau termasuk yang syahid waktu perang Uhud. Syahidnya Hamzah ini termasuk yang paling ditangisi oleh Rasulullah SAW. Sampai sahabat yang gugur itu sekitar 60-an sahabat, satu-satu disolati oleh Nabi. Nabi sholatin satu-satu, ganti-gantian jenazahnya, dan setiap kali itu juga jenazah Hamzah ada di samping sahabat yang disolatin itu. Karena sayangnya sama Hamzah itu. Sampai nanti satu saat yang bunuh Hamzah Wahsy, seorang budak dari Habsyah, dia budak, dijanjikan dibebaskan oleh Zubair bin Mut'im bin Ali, ya. Dia budaknya, kalau dia mau bunuh Hamzah dengan tadi pandai melempar tombak, dia akan dibebaskan. Jadi berhasil. Akhirnya ketika Fatu Makkah, Wahsy ini lari sampai ke Syam, tapi orang bilang sama dia, kamu percuma lari ke sini, nanti Islam bakal sampai sini juga. Maka dia balik ke Madinah, minta izin ketemu Nabi, dia menyatakan masuk Islam, minta maaf, diterima Islamnya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, ini yang saya pernah baca, tapi saya belum cek lagi kesahihan kisah ini. Tapi memang dia masuk Islam lah. Kata Rasulullah, iya, tapi jangan ketemu saya lagi, karena mengingatkan dengan Hamzah, ya. Maka dia menyesal. Wahsy ini sepanjang hidupnya menyesal. Nanti waktu zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia ikut perang menghadapi Musailamah Al-Kadzdzab, dan dia yang menombak Musailamah. Dan dia berharap mudah-mudahan itu bisa menembus apa yang pernah dia lakukan terhadap Hamzah. Nah, saya ceritakan ini, Hamzah ini sahabat besar.
sahabat manusia juga. Kadang-kadang ada juga hal-hal semacam ini terjadi di kalangan para sahabat, apalagi ketika itu memang belum diharamkan hamal, ya. Nah, jadi kalau kita kerjanya nyari-nyari kesalahan, kita korek, baca sirah, baca sahabat, kita cari kesalahan, kita akan ketemu hal-hal seperti ini. Ada jadi kayak orang Syiah, si ini nggak benar, si itu nggak benar, ya. Semua sahabat dibilang nggak benar. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun ada juga, bahkan di Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, Ali bin Abi Thalib sendiri yang menceritakan bahwa beliau pernah satu malam menjelang subuh, maksudnya malam-malam pada waktu orang sholat tahajud, Rasulullah ketuk pintunya ketika dibuka. Kemudian Rasulullah mengajak Ali untuk sholat tahajud. Kemudian Ali menjawab, kalau Allah takdirkan bangun, tentu saya akan bangun, gitu kan. Maka Rasulullah meninggalkan Ali sambil membaca ayat Quran, dan manusia itu suka suka menjawab, suka. Ali bin Abi Thalib sendiri yang menceritakan kejadian tadi. Ya, kalau mau dicari-cari kesalahan, semua orang mesti ada kekurangan manusia, ya kan? Tapi mereka punya keutamaan jauh lebih banyak, ya. Nanti Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, punya disebutkan anak Hasan, Husain, wa Muhassin, ya. Hasin atau Muhsin. Tapi meninggal masih kecil. Kalau di sini disebutkan meninggal masih kecil. Kalau orang Syiah cerita Muhsin ini, ada yang tahu ceritanya? Orang Syiah cerita Muhsin ini matinya itu masih dalam kandungan Fatimah. Keguguran Fatimah gara-gara diserbu rumahnya oleh Umar waktu pemilihan Khalifah Abu Bakar, karena Ali dengan beberapa sahabat termasuk yang nggak bai'ah, diserbu rumahnya, diancam mau dibakar, pintunya didobrak oleh Umar. Di balik pintu itu ada Fatimah, kena perutnya Fatimah, gugurlah Muhsin. Ini cerita versi Syiah. Saya belum cari lebih banyak tentang Muhsin ini, tapi kalau dalam dalam Ibn Katsir ini disebutkan mata sagiran, wafat ketika masih kecil, ya. Saya sering bilang sama orang yang percaya sama riwayat itu, saya bilang, apa Ali ini penakut orangnya? Saya bilang, kalau saya, istri saya digituin, saya keluarin pedang, saya potong itu orang kepala. Ya kan? Jadi apa mungkin Sayyidina Umar sampai begitu? Ya. Memang banyak riwayat-riwayat di dalam sirah ini, tapi nggak semuanya riwayat yang sahih. Ada juga riwayat yang dhaif atau bahkan palsu. Nah, ini kisah Bani Kainuqa. Ya, mereka ini tinggal di Madinah, orang Yahudi Madinah, ini suku-sukunya. Mereka ini ahli perniagaan di Madinah. Kalau orang Madinah, ya mereka bukan peniaga. Mereka kebanyakan petani, pekebun, berkebun kurma. Mereka kurang pandai berniaga. Di Madinah yang berniaga orang Yahudi. Pasarnya pun di Madinah kebanyakan pasarnya orang-orang Yahudi. Ya, pasarnya orang-orang Yahudi. Kalau orang Mekah pedagang, di Mekah nggak ada petani, karena emang nggak ada pohon di Mekah. Mereka pedagang. Makanya waktu orang Mekah pergi ke Madinah hijrah, mereka yang berdagang. Mereka mulai menggantikan posisi orang Yahudi di Madinah. Nah, ini kerjasama mereka, ya. Nah, ini kita penting nih ya, di Indonesia kita perdagangannya juga dipegang sama Yahudi Asia, ya. Sama Yahudi Asia. Mudah-mudahan suatu saat bisa ada yang dari Muslimnya, ada yang menggantikan, ya. Nah, kebanyakan orang Yahudi nggak masuk Islam, kecuali sedikit saja. Di antaranya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam termasuk tokoh Yahudi. Dia datang pada Nabi, kemudian masuk Islam,
Kemudian bilang begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau boleh undang tokoh-tokoh Yahudi, saya ngumpet di rumah kamu, saya dengerin, tapi jangan mereka tahu saya ada. Tanyakan kepada mereka tentang saya. Nanti setelah itu baru saya keluar. Jangan bilang saya udah masuk Islam. Dikumpulin tokoh-tokoh Yahudi, bertanya Rasulullah kepada mereka, bagaimana Abdullah bin Salam di tengah kamu? Oh, Abdullah bin Salam orang jujur, orang baik, termasuk pemimpin kami. Ayahnya orang jujur, orang baik, termasuk pemimpin kami. Setelah mereka mengatakan yang baik-baik tentang Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam keluar. Wahai pemuka Yahudi, ketahuilah saya sudah masuk Islam. Wah, Abdullah bin Salam orang nggak benar, anaknya orang nggak benar. Baru tadi ngomong begitu, tiba-tiba ngomongnya berbalik. Orang-orang Yahudi ya. Ada orang-orang Yahudi masuk Islam, tapi jumlahnya tidak banyak, sedikit. Kebanyakan mereka tidak mau masuk Islam. Dan mereka berusaha untuk mengacaukan kaum muslimin. Di antara ada tokoh namanya Syas bin Qais. Dia berusaha mengadu domba pemuda Aus dan Khosraj. Aus dan Khosraj dulunya kan perang sebelum zaman Islam. Lagi duduk-duduk dipancing sama orangnya Syas ini, dipancing dengan baca syair-syair zaman perang dulu. Itu dipancing. Siapa dulu yang menang ya? Kan yang Aus bilang dulu kita yang menang. Yang Khosraj enggak, kita yang menang. Dipanas-panasin terus sehingga akhirnya mereka bangkit. Kita buktiin deh sekarang. Kita balik sama kaum kita ketemu di lapangan mana, kita perang lagi. Udah ketemu nih, udah dua pasukan udah ada pada depan. Untuk Rasulullah dengan para sahabat datang kepada mereka, mengingatkan dengan Allah dan menasihati mereka. Mereka baru tersadar, mereka turun dari kudanya, mereka berpeluk-pelukan. Ya, hampir saja. Kemudian mereka suka kurang ajar dan menantang saat Nabi berdakwah pada mereka. Nabi pernah ngumpulin mereka di pasar mereka. Nabi mengingatkan, ya. Nabi bilang, ini habis perang Badar kan? Ya orang-orang Yahudi, ingat, lihat apa yang Allah lakukan kepada orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah di perang Badar. Ya, jangan kamu sampai seperti itu. Kamu tahu tentang saya. Kamu baca itu di kitab-kitab kamu. Diajak mereka untuk masuk Islam. Tapi dijawab sama mereka. Mereka bilang apa? Ya Muhammad, ya, kamu tahu kaum kamu itu mereka nggak ngerti perang. Kaum kamu tuh nggak bisa perang. Nanti kalau ketemu sama kita nih, ya, baru kamu tahu. Gitu ngomongnya, ya. Dia bilang, ya, kalau nanti kamu ketemu, ya, wallahi lain harabnaka la ta'lamanna anna nahnun nas. Kalau kamu nanti perang sama kami, kamu bakal tahu kami ini yang orang yang benar yang bisa perang. Nah, puncak kejadiannya pada satu kali di pasar Bani Kainuqa ada seorang muslimah lagi belanja. Dia mampir di sebuah toko perhiasan, toko emas, toko perhiasan milik orang Yahudi. Duduk di situ, lihat-lihat perhiasan. Nah, si orang Yahudi ini sama teman-temannya berencana untuk mengganggu si muslimah ini. Diikat sebagian kainnya, diikat ke atas sehingga ketika dia bangkit berdiri tanpa sepengetahuan dia, kalau pas lagi duduk jadi nggak kelihatan kan, tapi pas dia berdiri tersingkap, ya, auratnya. Berteriaklah si perempuan ini, ya, berteriaklah karena terkejut, karena marah. Tertawa orang-orang Yahudi ngelihat kejadian tadi. Ada satu pemuda Muslim yang ada di dekat situ melihat kejadian itu. Dia lihat si Yahudi ketawa-tawa, dia tahu si Yahudi ini yang kuat. Langsung dia datang, dia pukul orang Yahudi tadi sampai mati. Mungkin nggak tahu pukulannya keras kali ya. Mati jatuh si orang Yahudi. Teman-temannya lihat sih ya, mana ke pasar orang Yahudi yang banyak orang Yahudi. Datang orang-orang Yahudi yang lain, dipegang si Muslim ini, dipukulin sampai mati juga.
Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, Rasulullah langsung kumpulkan pasukan, ya, kumpulkan pasukan, diutus ya, dipimpin pasukan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dan dikepunglah Bani Qainuqa. Lihat ya Rasulullah SAW, Masya Allah, satu muslimah saja, satu muslim diganggu. Ini pelanggaran kan? Kejadiannya bukan membunuh nggak sengaja, tapi ini mereka itu sudah berulang-ulang menghina Nabi, menantang Nabi, ya. Sampai ada kejadian itu mereka mengganggu seorang muslimah, maka Nabi marah, kirim pasukan. Kita sekarang ada berapa muslim yang diganggu, dibunuh, kita nggak bisa buat apa-apa, ya. Kirim pasukan, 15 hari dikepung, sampai akhirnya mereka menyerah kalah, ya. Padahal di benteng mereka berlindung di balik tembok, di balik benteng, senjatanya banyak, tapi mereka nggak perang. Akhirnya mereka menyerah kalah, diperintah oleh Nabi untuk untuk keluar dari kota Madinah, ya, diusir keluar. Tadinya mau dihukum oleh Nabi, tapi ada intervensi dari Abdullah bin Ubay, orang munafik. Abdullah bin Ubay bersekutu sama orang-orang Yahudi ini. Dia mohon-mohon pada Nabi supaya dibebasin orang-orang Yahudi ini, tapi Nabi diam. Nabi menghindar dari Abdullah bin Ubay, sampai akhirnya Abdullah bin Ubay masukin tangannya ke dalam saku baju besinya Nabi, dipegang, nggak lepas. Nabi bilang lepasin. Tidak ya Rasulullah, sebelum kau kabulkan permintaannya. Rasulullah marah sebetulnya, tapi akhirnya diterima permintaannya Abdullah bin Ubay, sehingga orang-orang Yahudi ini hanya diusir keluar dari kota Madinah. Ini kurang lebih kota Madinah. Yang warna biru itu bukit-bukit, yang atas tuh bukit Uhud, ya. Yang atas tuh bukit Uhud. Tapi harusnya geser sedikit ke kiri, itu agak terlalu ke kanan. Yang kotak itu Masjid Nabawi. Nah, yang bawah ini perkampungannya Bani Qainuqa. Kurang lebih lah lokasinya. Kalau perang Khandaq tuh nanti paritnya tuh cuma di atas aja tuh yang terbuka. Jadi jangan bayangin bikin parit di sekeliling kota Madinah, tidak, hanya di ujung-ujung bukit saja, ya. Nah, perkampungan Bani Qainuqa ini dikepung oleh Rasulullah, Hamzah dan pasukan Muslim sejumlah 700 orang. Nah, kita baru cerita, belum masuk Uhud nih, ya, baru mau masuk Uhud, udah hampir jam 4 ya, gimana? Ya. Oke, kita terusin ya. Nah, menjelang perang Uhud, ya. Nah, ini ada hadis Nabi mengatakan, ya, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud ini cinta pada kami dan kami pun cinta kepada Gunung Uhud. Masya Allah, ya. Rasulullah itu benda-benda pun cinta pada Nabi. Ya, bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Nah, tadi setelah kejadian yang terakhir, ya, orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah, sejumlah 3.000 orang dipimpin oleh Abu Sufyan dan diikuti juga oleh beberapa perempuan, sedikit saja, sekitar 15 perempuan. Nah, di antaranya istrinya Abu Sufyan, itu Hindun, ya, ikut berangkat. Nah, ada yang mimpin pasukan cadangan, yaitu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masih muda ketika itu dan belum masuk Islam. Nah, ini kita lihat kecerdasan Khalid dalam militer, memang berbakat Khalid ini. Kemudian bendera dipegang oleh Bani Abdiddar. Nanti habis Bani Abdiddar ini, boleh dikatakan mati semua. Jadi satu terbunuh diganti sama anggota Bani Abdiddar lain, dibunuh lagi. Di antara yang banyak bunuh adalah Hamzah. Sampai semuanya mati, ya. 3.000 musyrikin berangkat menuju Madinah. Nah, Rasulullah mendapat info dari Abbas. Abbas masih di Mekah, ya. Abbas pamannya Nabi, statusnya masih musyrik, tapi diam-diam sebetulnya beriman. Nah, beliau kirim utusan diam-diam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ketika itu ada di
setelah dapat informasi tadi langsung balik ke Madinah, berkumpul dengan para sahabat. Disiapin patroli penjagaan, cari informasi ya. Nah, pasukan musyrik berangkat ketika sampai di wilayah Abwa. Abwa ini di satu tempat di antara kota Mekah dan Madinah. Di situ ada makamnya Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Sampai di situ pasukan lagi istirahat, ya hindur kan, jalan sirah disebutin, punya ide gimana kita bongkar aja nih kubur ibunya Nabi, tapi nggak dikasih sama suaminya. Terus berangkat ya, sampai kaum musyrikin tiba di kota, tiba di utara, di dekat Gunung Uhud pada 6 Syawal. Jadi setelah bulan Ramadan nih ya. Ketika itu kalau tidak salah sudah berpuasa kaum muslimin ya. Oke, kemudian Nabi kumpul dengan para sahabat syura ya. Nabi sebetulnya cenderung untuk bertahan di kota Madinah. Ini jumlah musuh banyak, 3.000 orang. Jumlah kaum muslimin yang bisa berperang tidak sebanyak itu. Nabi cenderung bertahan di kota Madinah karena lebih aman. Kebetulan Nabi mimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat ada sapi yang disembelih dan seterusnya. Dan mimpi itu dilihat oleh Nabi mimpi yang tidak baik, pertanda tidak baik buat kaum muslimin. Nantinya ada kaum muslimin yang akan, ada sahabat yang akan mati terbunuh ya. Maka Nabi lebih suka bertahan aja di kota Madinah. Tapi ada beberapa pemuda muslim yang tidak ikut perang Badar, mereka bersemangat. Kalau bertahan di Madinah, ada kemungkinan nggak sampai perang. Ya kan, kalau musuh nggak nyerang, mereka kan akhirnya pulang. Mereka bilang, ya Rasulullah jangan, kita keluar aja, kita mesti perang sama mereka. Akhirnya karena suara ini yang lebih banyak, Rasulullah menerima pendapat itu dan diputuskan untuk berangkat ke Uhud untuk berhadapan dengan pasukan musuh. Ya. Nah akhirnya ketika siap-siap mau berangkat, Nabi sudah pakai baju perang di rumahnya. Beberapa tokoh pemuda ini, beberapa anak muda ini, mereka termasuk kaum muslimin yang lain saling berbicara di belakang. Yang nggak setuju keluar bilang sama yang minta keluar, kamu nih gara-gara kamu kita jadi keluar. Nah bisa sebetulnya mau di Madinah, tapi gara-gara kamu minta jadi akhirnya diputuskan keluar. Mereka akhirnya berpikir juga anak-anak muda ini gara-gara kita nih jangan-jangan. Akhirnya mereka berombongan datang kepada Nabi. Nabi ketika itu sudah pakai baju perang. Mereka bilang, ya Rasulullah, terserah engkau sajalah. Ya, kami menyesali, mungkin gara-gara kami terlalu minta, terlalu mendesak, jadi kamu memutuskan untuk keluar. Tapi apa kata Nabi ini? Masya Allah ya. Memang Rasul sebetulnya lebih cenderung bertahan di Madinah, tapi Nabi mengatakan, ma yang bagi linabiyin an yada'a adatahu ba'da ma labisaha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwi. Kata Nabi, tidak layak buat seorang Nabi kalau sudah pakai baju perang dia lepas lagi. Kalau sudah pakai perlengkapan perang, setelah dia kenakan terus dicopot lagi, nggak layak ya. Jadi mesti tetap maju sampai Allah putuskan apa yang akan terjadi di antara kita dengan musuh kita. Masya Allah. Ini buat pemimpin penting ini. Jadi jangan pelin-pelan. Ya, kalau pemimpin nggak boleh pelin-pelan. Ya. Seorang leader itu harus mantap, keyakinan mesti kuat. Karena kalau pelin-pelan, oh gitu ya, jadi copot deh kalau gitu nggak jadi. Ntar ada yang ngomong, ya Rasulullah bagusan di luar. Oh, bagusan di luar. Orang bingung nih jadinya bagaimana ini ya. Nah, jadi kalau sudah ambil keputusan, bismillah, maju terus ya. Nah, ada beberapa sahabat yang masih muda, umur belasan tahun, masih remaja, seperti Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid, mau ikut perang, umurnya masih 14 tahun, 13 tahun, masih muda-muda. Nah, kalau sekarang cabai-cabai ya. Ini cabai beneran, pedes ini. Siap perang, datang sama Nabi, minta izin mau ikut perang. Nabi
umurnya belum cukup. Ya, Nabi nggak kasih ikut perang. Padahal jumlah pasukan Muslim lebih sedikit daripada musuh, cuma sepertiga. Abdullah bin Umar nggak dikasih ikut perang Uhud, malamnya nangis. Coba bayangin, nggak dikasih ikut perang malamnya nangis. Tahun berikutnya, 2 tahun berikut perang Khandaq baru dikasih izin, baru ikut. Ya. Ada beberapa sahabat yang masih muda nih, umur 14 tahun, nggak dikasih sama Nabi, tapi dia nunjukin skill. Ya Rasulullah, saya bisa memanah. Ya Rasulullah, saya bisa bulat. Akhirnya dikasih izin. Ya Rasulullah, karena dilihat mereka punya skill untuk berperang. Akhirnya berangkat setelah sholat Jumat. Pasukan menginap di antara Madinah dan Uhud. Nanti pertempuran terjadi pada hari Sabtu. Ya, berangkat dari hari Jumat, pertempuran terjadi pada hari Sabtu. Jumlah pasukan Muslim 1000. Nah, tapi waktu melihat musuh, sebelum melihat musuh, bahkan Abdullah bin Ubay ikut sama kumpulannya. 300 orang keluar. Kayaknya memang sengaja. Jadi supaya bikin kaum muslimin gentar gitu kan, kalau udah jalan tahu-tahu berkurang pasukan kan orang bisa goyah kan? Tapi kaum muslimin tidak goyah, terus berangkat. Jadi walaupun jumlahnya cuma 700 orang, sementara musuh jumlahnya 3000 orang, ya, 3 kali lipat lebih daripada 4 kali lipat bahkan, ya. Nah ini kurang lebih peta peperangannya. Nah itu Jabal Uhud, ya. Pasukan pemanah itu ada di Jabal Uhud yang besar itu, ya, yang besar. Kalau dia pernah mungkin pergi haji atau umrah, pernah ke Jabal Uhud, ada bukit yang di situ Rasulullah perintahkan sekitar 50 pemanah untuk berdiri di situ. Bukitnya itu yang bukit kecil itu atau ada bukit lain nggak digambar di sini bukitnya. Apa nama bukitnya saya lupa. Jabal. Saya lupa nama bukitnya. Nah, pasukan Muslim ada di sebelah kanan, pasukan Quraisy di sebelah kiri, ya. Nah, kemudian Nabi memerintahkan 50 pemanah berdiri di atas bukit. Ini strategi Nabi. Jadi mereka nih untuk memanah kalau ada pasukan, ya, kata Nabi, kamu jangan turun. Kamu jangan turun sebelum dapat perintah turun. Apapun yang kalian lihat. Kenapa Nabi taruh pasukan pemanah di tempat yang agak tinggi? Karena pasukan berkuda sekalipun tidak akan bisa bertahan dari hujan panah, ya. Nah, nanti pasukan Muslim kalahnya karena turunnya pasukan pemanah ini. Jadi babak pertama kaum muslimin menang. Waktu kaum muslimin menang, kaum musyrikin lari, kan mulai ngambil ghanimah tuh. Nah, yang pasukan pemanah mereka bilang, kita nggak kebagian ghanimah nih, kita udah menang, kita turunlah sekarang kalau kita nggak dapat ghanimah. Pimpinan pasukan bilang, nggak boleh, Rasulullah perintah jangan turun. Mereka nggak dengar, sebagian besar turun ngambil ghanimah. Ketika itulah Khalid bin Walid yang memang sepanjang pertempuran tidak ikut bertempur, memang dia pasukan cadangan, dia lihat situasi dulu, dia tunggu. Dia lihat pasukan pemanah itu turun, ini waktunya. Langsung dia muterin Jabal Uhud, ya. Nah, dia muterin begitu. Dan muterin itu dari kiri, muter ke kanan. Jadi dia nyerang dari belakang pasukan Muslim. Saya nggak pasti kalau di Mubarak Furi ada yang digambar petaknya, tapi di gambar ini tidak muterin Uhud dari belakang seperti itu, tapi muternya lewat celah itu. Jadi mungkin dia di pinggir wilayah pertempuran dimemutar, ya. Jadi nggak teramati oleh pasukan Muslim, atau sudah berada di belakang pasukan Muslim, menyerang secara mendadak, ya. Akhirnya kaum muslimin kalah setelah itu. Nah, bendera dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Nabi memberikan pedangnya kepada Abu Dujana. Pedangnya itu Zulfikar. Nabi tanya, siapa yang mau pegang pedang saya ini? Ya, beberapa sahabat dekat-dekat melihat kan, kumpul udah siap-siap mau menerima.
Kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa yang mau ambil pedang ini dengan haknya? Dengan haknya maksudnya dia digunakan dengan optimal untuk berperang melawan musuh. Maka satu-satu mundur, takut nggak bisa memenuhi haknya. Akhirnya Abu Dujana yang bangkit berdiri. Abu Dujana ini orang Ansar. Saya ya Rasulullah. Maka serahkan pedang ini kepada Abu Dujana. Abu Dujana ini memang terkenal. Dia terkenal punya ikat kepala merah. Nah, kalau dalam perang dia sudah keluarkan ikat kepala merah itu, tandanya dia bakal bunuh orang. Ya. Begitu dia keluarin ikat kepala, jadi setelah menerima pedang Nabi, dia keluarin ikat kepala merahnya, dia ikat kepalanya, maka orang-orang Ansor berkata, ya qalat al-Ansor, akhraja Abu Dujana, isabatal maut. Ya, Abu Dujana udah ngeluarin nih ikat kepala kematian. Ya. Nah, mereka tahu pernyataannya Abu Dujana. Dan Abu Dujana juga begitu pegang pedang Nabi, dia jalannya gayanya lain. Kalau kita ngelihat mungkin gayanya kayak orang sombong, kayak orang belagu. Tapi ditunjukin sama musuh. Nabi ketika melihat itu, Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan ini cara jalan yang Allah nggak suka kecuali dalam keadaan seperti ini. Ya, untuk ditunjukin sama musuh nggak apa-apa. Nah, Zubair bin Awam merasa ngiri kok Abu Dujana yang nerima. Sebetulnya dia kepengen dia yang nerima. Maka kata Zubair bin Awam, sepanjang pertempuran saya ikutin Abu Dujana, pengen tahu dia ngapain sih. Dan benar, sepanjang pertempuran tidak ada satu orang pun yang dihadapi melainkan dia bunuh. Ya. Dan dia orang Quraisy, dia orang musyrik juga ada orang yang seperti itu, sampai dua orang ini ketemu berperang mereka berdua sampai Abu Dujana bisa membunuh orang ini. Maju lagi Abu Dujana sampai satu ketika dia sudah mau tebas satu orang, pedangnya sudah diangkat, orang ini berteriak, tahunya perempuan, ternyata Hindun. Udah mau ditebas, tahu perempuan nggak jadi. Abu Dujana, saya nggak mau menginikan pedang Nabi dengan bunuh perempuan, nggak jadi. Hampir bunuh Hindun, bunuh di pihak musyrik ketika itu Hindun, ya, istrinya Abu Jahal. Ya. Ada tokoh di tengah orang kaum musyrikin yang namanya Abu Amir Al-Fasik. Dia orang Ansor, orang Aus, tapi dia lari ke Mekah, gabung sama orang musyrik. Di waktu perang dia bujukin orang-orang Aus, ya orang Aus, kamu jangan ikut sama sana, tapi orang Aus nggak mau. Ya, mereka menolak. Ini syair yang dibacakan oleh orang Hindu. Ya, jadi mereka memotivasi pasukan sebelum perang di Hindu baca syair ini. Intuk bila no'anik, ya, wanaf rishi an-namarik, ya, autu dibiru nufarik firak ghairi wami. Jadi kata Hindu, kalau kamu terima nih ajakan ini untuk berperang, ya, kami akan peluk kamu. Kami akan bentangkan bantal-bantal nanti, ya. Nah, ibaratnya di layan deh sama istrinya nanti. Ya, tapi kalau kamu lari ke belakang, kami akan berpisah dari kamu, ya. Nah, dengan perpisahan yang tidak diikuti dengan cinta. Nah, awalnya ada perang tanding dulu, ya. Kemudian diikuti oleh perang terbuka. Waktu perang terjadi peperangan, awalnya dimenangkan kaum muslimin, tapi setelah pasukan panah akhirnya turun, akhirnya keadaan berbalik. Ketika Khalid menyerang dari belakang, kaum muslimin mulai kacau, tiba-tiba diserang dari belakang, mereka mulai kacau nih pasukan. Musuh yang di depan yang lari berbalik lagi nyerang. Akhirnya terjadi kekacauan di tengah pasukan muslim. Di antara mereka ada yang lari kocar-kacir, ada yang lari bersembunyi di balik gunung, cari tempat bersembunyi. Kacau dulu keadaan, sebagian yang lari. Ada yang lari balik ke Madinah.
termasuk diantaranya Utsman bin Affan. Ini orang kalau suka nyari-nyari juga ini. Jadi bukan cuma zaman sekarang orang mencari kesalahan sahabat. Zaman dulu kan sudah ada. Pada zaman, saya ingat mungkin zamannya Sayyidina Ali atau zaman Bani Umayyah, ada orang dari luar kota Madinah datang ke Madinah, datang kepada Ibn Umar, nanya sama Ibn Umar tentang Utsman bin Affan. Dia tanya, wahai Ibn Umar, betul nggak Utsman bin Affan itu nggak ikut perang Badar? Betul, kata Abdullah bin Umar. Ditanya lagi, betul nggak Utsman bin Affan itu lari waktu perang Uhud? Betul, kata Ibn Umar. Betul nggak? Ditanya yang ketiga, ya, betul nggak Utsman bin Affan itu tidak termasuk yang ikut dalam Bai'atul Ridwan? Betul, kata Abdullah bin Umar. Kemudian kata Abdullah bin Umar, saya sudah jawab pertanyaan kamu, sekarang kamu dengerin saya. Tentang Utsman bin Affan tidak ikut di perang Badar karena ketika itu istrinya, anak Rasulullah SAW, sakit keras dan memang meninggal dunia akhirnya pada masa-masa itu. Dan memang sebetulnya banyak sahabat yang ikut perang Badar, ya. Dan Rasulullah memberikan ghanimah kepada Utsman walaupun Utsman tidak ikut perang Badar, dan juga menikahkan dengan putrinya yang lain, ya. Dan tentang Utsman lari waktu perang Uhud, Allah sudah memaafkan dia. Taunya dimaafin bagaimana? Dengan kemaafan Rasulullah. Karena ada beberapa sahabat juga yang mengalami hal itu, ya. Tentang beliau tidak ikut dalam Bai'atul Ridwan, tapi di situ Rasulullah mengatakan, ini Rasul dengan dua tangan, ini tangan Utsman bin Affan, saya wakili. Kenapa Utsman bin Affan nggak ikut? Justru Bai'atul Ridwan itu dilakukan karena terkait dengan berita terbunuhnya Utsman yang diutus ke Mekah. Itu perjanjian Hudaybiyah kejadiannya, ya, mau ada perjanjian damai, Utsman diutus ke Mekah. Terlalu lama dikira ada isu Utsman dibunuh di Mekah, maka Rasulullah berhimpun dengan para sahabat melakukan Bai'atul Ridwan. Nah, jadi ada beberapa sahabat yang lari ke Madinah. Ini tentu saja kesalahan, ya. Tapi Allah mengampuni mereka. Dan ada sahabat yang kacau, bingung mana musuh, mana kawan. Nah, diantaranya, ya, nggak apa-apa lagi semangat perang, ya. Jadi diantaranya ada beberapa sahabat ngejar-ngejar orang yang dikira musuh, padahal Muslim juga yang dikejar. Nah, diantara yang dikejar ini ada sahabat namanya Al-Yaman, ayahnya Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifahnya di belakang, ngingetin kaum muslimin, ya muslim, jangan, itu ayah saya. Tapi karena suasana perang kacau, mereka nggak tahu, sampai mereka akhirnya membunuh ayahnya Huzaifah. Dia mati terbunuh. Ada beberapa muslim yang mati terbunuh oleh muslim sendiri karena mereka nggak tahu, karena keadaan kacau, ya. Tapi Huzaifah ibn Yaman memaafkan mereka karena mereka tidak tahu. Dalam pertempuran ini juga ada kisahnya Utsman. Ya, saya cerita sedikit, ini penting juga. Di sini kita lihat bahwa jihad ini amal yang bagus, amal yang mulia. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan jihad, tapi amal apapun harus diikuti dengan niat yang baik. Nah, kembali kepada niat. Ada orang mungkin pergi jihad tapi niatnya bukan karena Allah. Ada hadis yang panjang, hadis sahih, menyebutkan orang yang nanti pertama kali masuk neraka ada 3. Orang yang pertama kali masuk neraka ada 3. 1 mujahid, 1 qori, ulama, dan 1 muhsinin, orang yang banyak bersedekah. Mereka dipanggil menghadap Allah, ditanya, apa amal kamu? Saya berjihad di jalan Engkau ya Allah sampai saya mati syahid. Saya melakukan karena Engkau. Allah mengatakan, dusta kamu. Kamu berjihad
karena mau disebut pahlawan, seret masukin ke neraka. Kemudian ada yang kedua, apa amal kamu? Saya baca Quran, saya qori, ya Allah, ya, saya melakukan karena kau bohong, kamu melakukan itu supaya disebut sebagai orang alim, sebagai disebut sebagai pembaca Quran, masukin neraka juga. Yang dermawan juga begitu, aku sedekah karena Allah, tapi Allah tahu kalau bersedekah supaya disebut dermawan, maka dimasukkan neraka. Nah, Utsman ini orang yang jihadnya luar biasa waktu perang Uhud, sangat heroik, sampai orang-orang geleng-geleng kepala. Mereka mengatakan Utsman ini, dia ini perangnya luar biasa, ya. Tapi Rasulullah mengatakan dia itu ahli neraka. Sahabat bingung kan, Rasulullah ngomong begitu. Akhirnya ada satu sahabat yang penasaran, diikutin si Utsman ini dalam perang. Dan akhirnya setelah Utsman ini mati terbunuh, sahabat kembali mengatakan dia itu hebat betul perangnya sampai syahid. Rasulullah masih mengatakan dia ahli neraka. Kemudian sahabat yang ngikutin Utsman ini datang cerita, benar engkau ya Rasulullah, saya ngikutin Utsman, saya mau tahu, karena engkau mengatakan dia ahli neraka, saya mau tahu. Maka saya ikuti dia, dan rupanya dia berperang begitu hebat sampai banyak luka, sampai dia tidak mampu berperang lagi. Rupanya dia tidak tahan dengan luka-luka dia. Akhirnya dia letakkan pedangnya di bawah dan dia menjatuhkan dirinya ke pedangnya sendiri. Jadi matinya bunuh diri. Yang tahu sahabat yang melihat ini, maka kata Rasulullah, Allahu Akbar, benarlah apa yang dikatakan Rasulullah. Mungkin dapat kabar dari Jibril, walaupun beliau juga belum tahu apa yang akan terjadi, tapi dia dapat kabar seperti itu yang Rasulullah katakan. Nah, ini makanya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak dia dengan surga tinggal sejengkal, kemudian dia mati sebagai ahli neraka dan dia pun masuk neraka. Dia didahului oleh takdirnya. Dan juga ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai jarak dia dengan neraka tinggal sejengkal, kemudian dia didahului oleh takdir, dia mati sebagai ahli surga dan dia masuk ke dalam surganya Allah. Inilah makanya banyak para ulama, termasuk para sahabat, ketika wafat, sampai detik-detik wafatnya dia dalam keadaan takut, dalam keadaan menangis. Saya sebentar lagi mati, saya nggak tahu bakal ke neraka atau ke surga. Subhanallah, Masya Allah. Orang-orang amalnya sudah seperti itu masih takut, ya. Nah, kenapa seperti itu didahului oleh takdirnya? Maksudnya apa? Ada rahasia di dalam diri dia yang Allah tahu, kita nggak tahu. Kita manusia melihat dia secara zahir orang yang saleh, orang yang baik, tapi ada rahasia di dalam diri dia yang Allah tahu. Manusia nggak tahu, sehingga pada detik-detik terakhir menjelang kematiannya terungkap, terbuka apa yang ada di dalam dirinya tadi, sehingga dia mati sebagai ahli neraka. Begitu juga yang ahli neraka, yang orang lihat sebagai ahli neraka, ternyata dia mati sebagai ahli surga dan masuk surga. Nah, Utsman salah satu. Jadi dua-dua kejadian itu ada di perang Uhud ini. Nanti ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah sholat, dia baru masuk Islam menjelang perang Uhud, ya. Mana tuh? Namanya nanti belakangan, ya. Tapi waktunya sudah hampir habis. Ada satu orang baru masuk Islam menjelang perang Uhud, langsung ikut perang Uhud, baca syahadat, ikut perang Uhud, mati syahid. Kata Rasulullah, beruntung orang ini, dia belum pernah sujud kepada Allah, masuk surga, ya, Masya Allah. Belum pernah sholat, baru masuk Islam, ikut jihad, syahid. Nah, makanya kita doa minta sama Allah supaya mudah-mudahan kita termasuk yang mati dalam husnul khotimah. Jangan kita mengatakan kalau itu percuma dong, kita ibadah banyak-banyak, ntar kalau ujungnya begitu bagaimana?
Ya ini kasus, bukan semuanya begitu. Kalau yang kebanyakan, insya Allah orang yang soleh, orang baik-baik, matinya juga husnul khatimah. Kalau orang yang nggak benar, panjang hidup nggak benar, matinya juga kebanyakan begitu juga. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang berbeda, ya. Nah, singkat cerita, ya, karena waktunya sudah hampir habis. Ya, tadi seperti saya sebutkan, awalnya menang, kemudian kaum muslimin kalah. Ketika kaum muslimin kocar-kacir, Rasulullah memanggil mereka. Padahal ketika Rasulullah memanggil mereka, resikonya adalah beliau ketahuan posisinya oleh musuh. Maka ketika musuh mendengar, mereka pun langsung mengincar Rasulullah SAW. Padahal di sekitar Nabi hanya ada segelintir kaum muslimin. Hanya ada 2 muhajirin ketika itu yang ada di dekat Nabi, yaitu Thalhah bin Ubaidillah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. 2 orang itu muhajirin, dan ada 7-11 orang Ansor. Segitu saja jumlahnya yang ada di sekeliling Nabi ketika itu. Sementara ketika musuh mendengar suara Nabi, langsung mereka kaum muslimin kocar-kacir. Kekuatan lagi ada di pihak orang musyrik, langsung mereka menuju ke arah Nabi dan mereka berusaha membunuh Nabi. Makanya perang Uhud ini salah satu kejadian yang paling kritis bagi Rasulullah SAW. Beliau hampir wafat, hampir terbunuh, bahkan sudah diisukan terbunuh. Ada orang yang memukul Nabi, Nabi kena rusuknya, dipukul pedang. Tapi ada baju besi kan, tapi kan tetap saja kena pukul keras. Pipinya kena pukul pedang, ya. Sampai ada kalau pipinya terlindung dengan baju, dengan topi helm perang dengan rantai-rantai, ya. Itu kan pelindung itu kan sebetulnya dari besi, dari cincin-cincin yang dirangkai. Itu kena pukul ada dua cincin itu yang terlepas dan menancap ke pipi Nabi. Ada gigi Nabi yang lepas karena pukulan itu, ya. Di antara yang nyerang pukul Nabi, di antara yang hampir membunuh Nabi itu, di antaranya adalah Utbah bin Abi Waqqas, ya. Ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, saudara sama saudara tapi di pihak yang berlawanan. Bahkan Nabi dalam keadaan berlindung itu, ya, Nabi bertahan. Nabi bertanya siapa dia yang mau maju menghadapi musuh. Tadinya Thalhah, saya Rasulullah. Rasul tahan Thalhah, akhirnya orang Ansor yang menawarkan diri. Satu persatu orang Ansor maju sampai 7 orang syahid. Sampai nanti tinggal 2 orang saja yang melindungi Nabi ini. Thalhah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad dengan panahnya memanah musuh, Thalhah dengan pedangnya, sampai Thalhah 2 jarinya putus mempertahankan Nabi. 2 jarinya putus, ya, dalam membela. Sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau diingatkan tentang perang Uhud, maka Abu Bakar akan mengatakan Uhud ini adalah harinya Thalhah, karena begitu besarnya peranan Thalhah bin Ubaidillah dalam menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya walaupun Thalhah bin Ubaidillah waktu wafatnya itu kan perang Jamal, beliau di pihak Aisyah, ya. Tapi walaupun beliau berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib, tapi kalau di beberapa kisah disebutkan beliau akhirnya ketemu dengan Ali di peperangan itu, akhirnya menghentikan peperangan, tapi terlanjur dibunuh sama orang yang tidak tahu. Tapi jasa-jasa beliau banyak, ya, Thalhah bin Ubaidillah ini. Nah, ketika itu beberapa sahabat mulai menuju ke arah Nabi. Jadi walaupun tinggal 2 nih, beberapa sahabat satu persatu datang ke arah Nabi. Tapi Nabi pelan-pelan dalam keadaan bertahan tadi, mundur, sampai beliau kejeblos di sebuah lubang yang dibuat oleh orang Ansar yang tadi, Al-Fasik tadi. Jatuh ke dalam lubang, terperosok. Ada orang
musyrik yang mau bunuh Nabi, Nabi bunuh dia duluan. Sejauh yang saya ketahui ini satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah kemudian datanglah para sahabat, datang Ali bin Abi Thalib, datang sahabat-sahabat yang lain, kemudian Nabi diangkat oleh oleh Ali bin Abi Thalib dan dan seorang sahabat yang lain. Nah kemudian sahabat berkumpul melindungi Nabi karena mereka dalam keadaan terdesak, maka mereka perlahan-lahan mundur menarik diri sampai kemudian berlindung di balik di sebuah naik ke atas Bukit Uhud, berlindung di satu tempat, maka peperangan pun selesai. Ya, peperangan selesai. Nah, terjadi. Ini sebelum mundur, ya. Ketika itu Abu Bakar melihat pipinya Rasulullah kena ini tadi kan, kena rantai. Maka Abu Bakar mau melepaskan rantai tadi, tapi didahului oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya Abu Bakar, kata Abu Ubaidah, izinkan saya. Lihat kedudukan Abu Bakar yang dekat sama Nabi. Sampai Abu Ubaidah bilang, ya Abu Bakar, izinkan saya, biar saya yang copotin rantai tadi dari pipi Nabi. Maka minta izin pada Nabi juga, dia mendekat kepada Nabi, digigit rantai tadi supaya pipinya Rasul nggak sakit. Digigit sampai rantainya copot, giginya juga copot satu. Masih ada satu rantai lagi. Abu Bakar mau maju, Abu Ubaidah bilang lagi, ya Abu Bakar, izinkan saya lagi. Maka dikasih oleh Abu Bakar, Abu Ubaidah gigit lagi yang satu, rantainya copot, gigi seri yang satu copot juga. Ya, dulu nggak ada tukang gigi ya. Jadi kalau dalam bayangan saya seumur hidup lah tuh Abu Ubaidah nggak ada gigi. Ya, saya nggak tahu copot sepenuhnya atau patah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian darah Nabi bercucuran dari pipinya. Ada seorang sahabat, Malik bin Sinan, minta izin, ya Rasulullah, biar saya keluarkan darahnya, karena takut kan besi kan, takut ada karatnya, berbahaya. Diizinkan Nabi, maka disedot darah dari pipi Nabi tadi. Ketika sudah selesai, Nabi mengatakan pada Malik bin Sinan, buang darahnya. Malik bin Sinan tidak buang darahnya, ditelan darah tadi. Lah ya Rasulullah, saya nggak mau buang. Ya, kata Rasulullah, kamu nggak akan disentuh api neraka disebabkan hal itu. Ya. Malik bin Sinan kemudian pergi berperang dan dia mati syahid dalam perang Uhud itu. Lihat cintanya para sahabat, insya Allah. Ya, cintanya para sahabat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kemudian mundur ke celah gunung. Nanti ada hadis sahih juga, tapi ini setelah perang benar-benar selesai, darah Nabi masih keluar. Nanti yang ngurusin Ali dengan Fatimah. Ya. Ketika masih Ali taruh air di dalam helm untuk membasuh, masih keluar juga darahnya. Oleh Fatimah ada tikar itu dibakar, abunya dipakai buat menambah luka tadi, itu membuat lukanya berhenti, barulah luka tadi berhenti. Nah, waktu Rasulullah berlindung di balik dengan para sahabat, berlindung di atas Bukit Uhud, peperangan selesai, Abu Sufyan maju ke depan, kemudian berteriak, mana Muhammad, sudah mati. Semuanya diam. Mana Abu Bakar? Abu Bakar sudah mati juga, masih diam. Mereka semua diam. Awalnya diam karena untuk menjaga keamanan. Ya. Belakangan baru dijawab. Kemudian mana Umar? Umar mati juga.
Umar nggak tahan, Umar jawab. Umar teriak, lah, saya masih ada, Rasulullah masih ada, Abu Bakar masih ada. Kata Umar, kurang lebih begitulah, ya. Kaget kan? Apa namanya? Abu Sufyan. Terjadilah jawab menjawab. Ya, kami punya Lata, punya Uzza. Kalau ini Rasulullah baru lah setelah itu Rasulullah perintah. Kenapa nggak ada yang jawab kata Rasulullah? Jawab, ini jawabnya begini, diajarin. Ya. Di antaranya Abu Sufyan bilang, hari ini sudah sama dengan hari Badar. Hari ini adalah pembalasan atas hari Badar. Dijawab sama Umar. Laisa sawa, nggak sama kata Umar bin Khattab. Ya, qatlana fil jannah, qatlahum fil nar. Ya, yang mati di antara kami masuk surga, yang mati di antara kami masuk neraka. Gimana sama? Lain. Ada Umar, mana Umar? Saya mau ketemu. Akhirnya Umar minta izin, Rasulullah suruh apa ketemu. Datang ketemu sama Abu Sufyan. Ditanya, ya Umar, Muhammad masih hidup nggak? Masih hidup, ada. Kata Abu Sufyan, saya lebih percaya sama kamu daripada sama ada orang musyrik lain yang bilang Rasulullah sudah mati. Tapi Abu Sufyan memutuskan untuk tidak meneruskan peperangan dan memutuskan untuk pulang ke Makkah. Ya. Nah, Rasulullah walaupun sudah dalam keadaan yang dalam keadaan yang parah kaum muslimin, tapi Rasulullah lihat tidak down. Ya. Rasulullah tuh bersembunyi bukan karena down. Rasulullah suruh sahabat mengintai, lihat apakah kalau mereka naik unta dan menuntun kudanya, berarti memang mereka mau pulang ke Mekah. Kalau mereka naik kuda dan menuntun untanya, berarti mereka mau ke Madinah. Kalau mereka mau ke Madinah, saya akan cegat mereka di pintu Madinah. Perang lagi. Ya. Diintai oleh sahabat, dilihat, lapor setelah itu, ya Rasulullah, mereka naik unta dan menuntun kuda. Kalau gitu mereka mau balik ke Makkah. Nah, itu ada cerita lain yang menarik. Waktu Rasul kena pukul, jatuh ke dalam lubang, orang yang memukul itu merasa sudah berhasil membunuh Nabi, terus berteriak, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Tambah kacau kaum muslimin. Beberapa sahabat kehilangan semangat, bahkan termasuk Umar dikabarkan akhirnya terduduk. Ya, Rasul sudah mati, hilang semangat. Di antara yang tetap bersemangat ada sahabat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini waktu berangkat ke perang Uhud, dia sudah bilang, saya mencium jannah di Bukit Uhud ini. Sudah nyium bau surga di Bukit Uhud ini. Ya, orang kalau visinya kuat ya. Orang kalau visinya kuat, visi mau masuk surga, kalau visi itu kan vision, melihat. Kalau dikatakan visi, seolah-olah dia melihat apa yang akan dia capai. Itu kalau orang punya visi. Anas bin Nadhr bukan cuma melihat, dia mencium. Saya mencium bau surga di kaki Bukit Uhud ini, kata Anas bin Nadhr. Waktu dia melihat beberapa sahabat terduduk, dia tanya, kenapa? Kami dengar Rasulullah sudah wafat, sudah mati, sudah gugur terbunuh, sudah mati syahid. Kata Anas bin Nadhr, kalau gitu kenapa duduk? Ya, kita perang terus. Dan kalau perlu mati sebagaimana matinya Rasulullah. Ya. Kenapa harus kita diam? Dan dia terus berperang sampai dia mati syahid. Dia wafat, mati terbunuh dalam keadaan tubuhnya ada 80 bekas pukulan pedang. Sampai wajahnya nggak dikenalin. Karena beberapa syuhada itu oleh musuh-musuhnya, ada yang hidungnya dipotong, ada yang kupingnya dipotong. Ya. Sampai nggak ada yang kenalin, sampai dipanggil saudara perempuannya, suruh lihat, baru bisa kenalin dari salah satu anggota tubuhnya. Memang inilah Anas bin Nadhr, dia termasuk yang syahid. Ya. Nah, ini kisahnya Anas bin Nadhr. Nah, ini sahabat-sahabat yang mati terbunuh, mati syahid. Hamzah bin Abdul Muttalib, dia kena tombak Wahsy, kena tombaknya di antara pusar dan kemaluan, di tengah-tengah, tusuk tembus, ya, dari arah atas begini masuk ke bawah, kemudian jatuh, mati syahid. Oh, Hamzah, banyak orang yang dibunuh oleh Hamzah pada perang Uhud.
termasuk yang pegang bendera. Sekian orang mati terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi memang baru kena syahidnya karena diintai tanpa sepengetahuan dia oleh Wahsy, dilemparkan tombak dan dia terkena ya. Kemudian Hanzalah bin Abu Amir. Oh, minta maaf, ini bukan Al-Fasik nih ya. Nanti saya ubah nih. Oh, minta maaf. Al-Fasik ini untuk Abu Amir. Abu Amir yang tadi saya ceritakan itu ayahnya Hanzalah. Jadi kita lihat banyak orang yang dia ini Ansor, ya. Banyak orang yang dengan familinya berseberangan. Abu Amirnya Al-Fasik di pihak musuh, Hanzalah di pihak kaum muslimin. Hanzalah dengar pasukan muslim berangkat, ketika itu dia baru menikah. Minta maaf, dia baru datangin istrinya. Dia dengar kabar, mungkin malam itu juga dia terus berangkat. Ya, belum sempat mandi janabah, dan dia mati syahid. Dan dia dimandikan oleh malaikat. Makanya dia dijuluki Al-Ghasilul Malaikat. Masya Allah ya. So, Rasulullah nanya, ini apa sebabnya sampai Hanzalah ini dimandikan oleh malaikat? Ternyata sebabnya itu. Kemudian ada sahabat lain, Mus'ab bin Umair yang pegang bendera, pegang liwa di pihak muslim. Waktu pasukan muslim kocar-kacir, dia termasuk yang maju terus. Tangan kanannya ditebas, dipegang bendera pakai tangan kiri. Tangan kiri ditebas, diambil sama pangkal lengannya. Kemudian dia ditombak, jatuh, dia mati syahid. Mus'ab bin Umair ini anak orang kaya waktu di Mekahnya dulu. Ketika dia masuk Islam, dia dimusuhi oleh keluarga, jadi orang miskin ya. Hidup dalam keadaan pas-pasan. Tapi ini sahabat yang Masya Allah, dia diutus oleh Nabi, jadi utusan ke Madinah. Banyak yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Mus'ab yang anak orang kaya ini, waktu syahid, waktu mau dikuburkan, kain kafannya gak cukup buat nutupin seluruh jenazahnya. Kalau kain kafan yang harganya murah. Kalau kain kafannya ditarik ke kaki, kepalanya terbuka. Ditarik ke kepala, kakinya terbuka. Sehingga akhirnya ditutup kepalanya, kakinya ditutup dengan ranting-ranting. Ya. Ini Mus'ab bin Umair. Kemudian Anas bin Nadar yang tadi saya ceritakan, kemudian Sa'ad bin Arabi, kemudian Al-Usairim ini tadi yang saya sebutkan yang belum sempat sholat, baru masuk Islam. Ya. Kemudian ada Mukhairik, orang Yahudi ada juga yang masuk Islam, ikut berperang bersama Nabi dan mati syahid. Ini beberapa kisah yang Masya Allah. Ya sedikit lagi nih ya. Waktu pulang ke Madinah, kan yang perempuan gak ikut perang. Coba bayangkan yang ibu-ibu ya. Pulang, pasukan perang pulang ke Madinah, bawa kabar buruk. Ada yang suaminya meninggal, ada yang ayahnya meninggal, ada yang suaminya meninggal, ada yang beberapa anggota keluarganya meninggal. Kira-kira sedih nggak Bu? Ya sedih ya, Masya Allah ya. Tapi ya beberapa sahabat ya, Masya Allah, sahabiah ya, sikapnya Masya Allah. Ini saya ceritakan beberapa saja. Di antaranya ada nama Hamnah bin Jahsh, saudaranya Abdullah bin Jahsh. Pamannya, dia ini keponakannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Suaminya Mus'ab bin Umair, dua-duanya syahid. Ya, Hamnah bin Jahsh. Kemudian ada wanita dari Bani Dinar, suaminya mati terbunuh, ayahnya mati terbunuh, saudaranya mati syahid. Waktu rombongan pertama datang, dia tanya bagaimana keadaan. Dikabarkan, wahai wanita, suami kamu meninggal, suami kamu terbunuh, ayah kamu terbunuh. Tapi perempuan ini terus bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Coba bayangkan. Dia dikasih tahu nih anggota keluarga terdekat dia mati terbunuh. Yang dia tanya bagaimana keadaan Rasulullah? Beliau baik-baik saja seperti yang kau harapkan. Beliau ada di belakang. Maka dia tunggu. Ketika Rasulullah datang, dia lihat Rasulullah nggak apa-apa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, semua musibah menjadi ringan asalkan kau selamat.
Masya Allah, cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini satu hal yang menarik lagi. Perang hari Sabtu, perang Uhud, kaum muslimin kalah, pulang ke Madinah. Besoknya hari Ahadnya, kalau kita kan hari Ahad santai-santai lah gitu ya, pengajian gitu. Besoknya ini sahabat masih penuh luka-luka. Rasulullah kumpulkan para sahabat. Ada beberapa orang munafik yang nggak ikut perang, mau ikut, dilarang sama Nabi. Nggak usah. Dikumpulkan sahabat yang ikut perang aja. Berangkat lagi perang Hamratul Asad. Apa maksud Nabi? Nabi kejar orang musyrik. Nabi khawatir orang musyrik ini di tengah jalan berubah pikiran. Mereka tengah jalan takutnya berpikir, kenapa kita pulang ke Makkah ya? Kenapa kita nggak ke Madinah? Kita habisin sekalian, selesai. Nabi nggak mau, bahaya. Karena mereka kaum muslimin banyak yang gugur, banyak yang masih luka-luka, banyak orang munafik, ada orang Yahudi, dan jumlahnya lebih sedikit dari musuh. Maka Nabi kejar. Di tengah jalan ketemu ada satu orang namanya Ma'bad bin Abu Ma'bad. Ketemu, Nabi perintahkan dia, kamu ke arah mereka, ceritalah biar mereka takut. Ya. Ketemu terus dikasih cerita, dikasih nasihat, kamu lagi dikejar nih, ya, lagi dikejar sama orang dari Madinah. Maka gentar juga Abu Sufyan dengan, tadinya pikir, yaudah kita perangin aja sekalian. Kalau saya nasihatin sebaiknya jangan, bahaya buat kamu. Abu Sufyan takut juga, ya. Akhirnya dia karena pikir benar-benar dikejar mau diserang, dia utus satu orang buat nakut-nakutin balik, sambil dia juga buru-buru pulang ke Mekah. Maka Rasulullah dengan para sahabat menunggu musuh di satu tempat yang namanya Hamra al-Asad selama beberapa hari. Setelah dipastikan mereka tidak kembali ke Madinah, barulah Rasulullah dan para sahabat pulang ke kota Madinah, ya. Insya Allah strategi perangnya. Nah, karena waktunya sudah habis, yang ini nanti dibaca-baca aja. Ya, ada beberapa kejadian selepas perang Uhud. Nah, mungkin terakhir sebagai penutup, ini kejadian yang berkesan. Ada kejadian namanya delegasi Ar-Raji. Nanti ada delegasi Ar-Raji, ada tragedi Bir Maunah. Kejadiannya hampir sama tapi rombongannya berbeda. Bir Maunah ini 60 sahabat Qori diminta sama kabilah dari luar Mekah Madinah untuk dakwah ke mereka, tapi begitu sampai di dekat perkampungan, di satu perkampungan, mereka diserang, dibunuh semua. Rasulullah marah sampai sebulan baca kunut nazilah. Ya. Pada saat yang hampir sama ada delegasi Ar-Raji, ada satu orang datang pada Nabi, dia bohong. Ya, satu rombongan, satu suku, beberapa orang datang pada Nabi, pura-pura masuk Islam, minta dikirim beberapa orang untuk mengajar mereka. Maka Nabi kirim 10 orang, dipimpin oleh Asim bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. 10 orang ini ikut sampai di satu tempat yang namanya Ar-Raji. Orang-orang ini manggil suku-suku di sekitarnya. Kemudian delegasi ini dikejar. Mereka naik ke atas satu bukit, dikepung, diperangi. Selama pertempuran 7 orang sahabat mati terbunuh, 3 orang kemudian dibujuk supaya turun. Kami nggak akan mengapa-apakan kalian turun aja. Maka mereka pun turun. Ketika mereka turun, sampai di bawah, langsung dipegang, tangannya diikat. Satu orang merasa kalian sudah ini pengkhianatan kalian bilang mau jaga keamanan, tapi kami malah diikat. Maka dia perang, dia lawan, dia pun dibunuh. Tinggal 2 orang. Yang 2 orang ini, yang satu namanya Khubayb bin Adi, yang satu namanya Zaid bin Ditsina. Nah, mereka berdua kemudian dijual kepada orang Mekah, kepada orang musyrik, karena waktu perang Badar mereka pernah membunuh tokoh-tokoh musyrikin Mekah, dijual,
ditahan beberapa hari. Ini ada kisah menarik. Khubayb ini mereka dipisah. Khubayb ini dipenjara, ditaruh di satu kurungan. Tapi ada kisah yang menahannya ini satu kali melihat Khubayb lagi makan anggur, lagi makan buah. Yang ketika itu di Mekah nggak ada buah itu dan lagi nggak musim. Dan nggak mungkin ada muslim datang ujuk-ujuk ngasih buah doang. Kalau mau datang juga bebasin. Ya. Ini waliullah ya. Allah yang kasih rezeki itu. Satu kali dia lagi minta izin bercukur. Khubayb nih di rumah si tuan rumah lagi bercukur, lagi pegang pisau. Tiba-tiba anaknya yang punya rumah datang, masih kecil, datang mendekat sama dia, diajak main sama Khubayb di pangku. Khubayb masih pegang pisau cukur ini. Yang punya rumah ngelihat kaget, pucat mukanya. Khubayb melihat yang punya rumah ini pucat. Terus dia bilang sama yang punya rumah, kamu nggak usah khawatir, saya nggak akan bunuh anak-anak, katanya ya. Kemudian anak tadi dilepaskan, dipersilahkan kembali kepada orang tuanya. Jadi ditahan. Pada satu hari kemudian orang-orang musyrik sepakat dibawalah Khubayb ini ke satu tempat untuk disiksa, untuk dibunuh. Ditanya, apa permintaan kamu yang terakhir? Khubayb minta izin untuk sholat 2 rakaat. Sholatlah Khubayb 2 rakaat. Di kitab-kitab sirah disebutkan Khubayb inilah yang pertama kali memulai kebiasaan sholat 2 rakaat sebelum dihukum mati. Ya, yang pertama kali melakukan adalah Khubayb bin Adi. Ya. Kemudian Khubayb sholat itu mah khusyuk. Setelah selesai sholat, Khubayb bilang sama yang jagain dia, kalau bukan karena saya khawatir kamu merasa saya takut menunda-nunda mau dihukum mati, tentu saya sholat lebih lama dari ini, katanya. Akhirnya dia dibawa ke lapangan, disalib, dia disiksa di situ sampai dalam keadaan lemah. Kemudian Abu Sufyan maju, dihentikan penyiksaan. Abu Sufyan maju. Abu Sufyan bertanya kepada Khubayb bin Adi, wahai Khubayb, kalau sekiranya kamu dalam keadaan aman, kamu kembali kepada keluarga kamu dalam keadaan aman, bebas, sementara Muhammad yang menggantikan kamu di sini, bagaimana, mau nggak? Khubayb yang dalam keadaan lemah tadi mengangkat kepalanya, kemudian mengatakan, wallahi, saya nggak redha. Saya pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bebas. Sementara sebagai gantinya Rasul cuma ketusuk duri, saya nggak redha. Jangankan digantiin di sini, saya dibebasin nih, selamat di rumah. Sebagai gantinya Rasul cuma ditusuk sama duri, saya nggak redha. Ya. Maka Abu Sufyan kemudian berbalik sambil pergi meninggalkan. Abu Sufyan mengatakan, saya belum pernah melihat orang yang mencintai sahabatnya seperti sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Akhirnya dihukum mati dan dikuburkan. Nah, ini beberapa kejadian, ada banyak kejadian lain termasuk perang Bani Nadir. Nanti bisa dibaca-baca sendiri lah, ya, karena waktunya sudah habis. Nah, insya Allah bulan depan kita akan bahas perang Khandaq sampai perjanjian Hudaybiyah. Ya, insya Allah perjanjian Hudaybiyah. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Gimana moderator, mau ada tanya jawab atau? Lupa. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu sedikit sebelum asar. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Masih ada waktu sedikit. Bapak mungkin Mas Tiza mau nanya? Saya singkat saja. Iya. Tadi di slide ada Hamzah potong unta. Iya, pada saat sudah masuk Islam atau sudah masuk Islam? Karena memang perintah Menkumham tadi belum
ketika itu kan turunnya perintah bertahap, ya, turunnya perintah bertahap. Walaupun kaum para sahabat sudah masuk Islam sudah lama, ya, tapi belum diperintahkan untuk khamar, belum diharamkan. Khamar diharamkan bertahap. Pertama disebutkan bahwa khamar ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Kemudian larangan sebagian, dilarang orang yang mau sholat minum khamar. Jadi belum larangan mutlak. Terakhir larangan mutlak. Ketika dilarang secara mutlak, para sahabat membuang semua khamarnya. Tidak ada lagi yang minum khamar. Nah, kalau sekarang hukumnya sudah full, nggak bertahap lagi. Tapi dalam metode dakwah kita pun dianjurkan kalau dakwah bertahap. Tapi bukan mengubah hukumnya ya. Tapi bertahap artinya sesuai dengan kemampuan orang. Kita dorong orang untuk berubah secara bertahap sampai nanti pada akhirnya dia bisa melaksanakan secara penuh. Gitu. Jadi hikmahnya di situ. Ya, hikmahnya supaya orang nggak kaget. Ada lagi yang mau tanya?